Sebuah pertarungan epik terjadi saat Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri harus melewati laga dramatis 3 game penuh ketegangan demi mengunci tiket final. Ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah pertarungan harga diri yang mempertaruhkan segalanya demi sebuah tempat di laga puncak Australia Open. Lawan mereka bukan main-main. Sabar Karyaman dan Muhammad Reza Pahlevi, rekan senegara yang sama-sama lapar akan gelar. Sejak awal, atmosfer pertandingan sudah terasa sangat panas. Fajar dan Fikri, dengan status unggulan mereka, langsung tancap gas. Mereka tidak ingin memberikan kesempatan sedikit pun bagi lawan untuk mengembangkan permainan. Gebrakan awal mereka begitu meyakinkan, langsung memimpin 2-0 dan terus melaju hingga 4-2. Momentum ini benar-benar mereka manfaatkan untuk menekan Sabar dan Reza. Meskipun lawan sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4, Fajar dan Fikri menunjukkan kelasnya dengan meraih 3 poin beruntung untuk kembali menjauh. Mereka seolah ingin mengirim pesan bahwa game pertama adalah milik mereka. Tepat sekali. Respon cepat setelah skor disamakan menjadi kunci dominasi mereka di awal laga. Keunggulan 7-4 menjadi titik balik di mana Fajar dan Fikri benar-benar tak terkejar. Mereka bermain dengan sangat rapi, kombinasi serangan dan pertahanan yang solid membuat Sabar dan Reza kesulitan menemukan ritme. Puncaknya adalah saat mereka menutup interval game pertama dengan selisih skor yang sangat nyaman, 11-5. Selepas interval, dominasi itu tidak sedikit pun mengendur. Fajar dan Fikri terus menggempur pertahanan lawan, menciptakan selisih hingga 7 angka pada kedudukan 18-11. Namun, Sabar dan Reza bukanlah pasangan yang mudah menyerah. Mereka menunjukkan semangat juang yang luar biasa dengan merebut 3 poin berturut-turut, membuat skor kembali terlihat rapat di angka 15-18. Tensi mulai sedikit meningkat, tetapi Fajar dengan tenangnya melepaskan sebuah drop shot yang tidak bisa dijangkau oleh Sabar. Poin krusial itu menghentikan laju lawan dan membawa mereka ke angka 19-15. Dari sana, jalan menuju kemenangan di game pertama terbuka lebar, dan mereka langsung merebut 2 poin berikutnya untuk menutupnya dengan skor 21-15. Memasuki game kedua, ceritanya berubah total. Sabar dan Reza sepertinya telah menemukan formula yang tepat untuk membongkar pertahanan Fajar dan Fikri. Meskipun Fajar dan Fikri sempat memulai dengan baik dan memimpin hingga 6-3, Sabar dan Reza memberikan perlawanan yang jauh lebih sengit. Mereka berhasil menyamakan kedudukan di angka 6-6 dan sejak saat itu, pertarungan menjadi sangat ketat. Kejar-mengejar angka terus terjadi hingga skor sama kuat 9-9. Di momen kritis inilah, Sabar dan Reza berhasil merebut 2 poin penting untuk memimpin 11-9 saat interval. Selepas jeda, laga semakin panas. Sabar dan Reza terus menjaga keunggulan tipis mereka, memimpin 18-16, lalu 19-17. Fajar dan Fikri tidak menyerah. Mereka berhasil menyamakan skor menjadi 19-19, membuat penonton menahan napas. Namun, pengembalian bola apik dari Reza yang jatuh di area kosong membawa mereka merebut poin ke-20 lebih dulu. Satu rally sengit kemudian, Sabar dan Reza memastikan kemenangan di game kedua, memaksa pertandingan berlanjut ke rubber game. Game penentuan menjadi ajang pembuktian mental dan fisik. Fajar dan Fikri kembali menunjukkan mengapa mereka adalah pasangan kelas dunia. Mereka langsung menggebrak dengan keunggulan 4-1 dan terus melesat hingga 9-2. Terlihat seolah mereka akan menang dengan mudah. Tetapi, lagi-lagi Sabar dan Reza menunjukkan perlawanan yang gigih. Mereka mencatat 5 poin beruntun yang luar biasa untuk mendekat di angka 7-9, membuat Fajar dan Fikri harus waspada. Beruntung, Fajar dan Fikri berhasil mengamankan interval dengan keunggulan tipis 11-10. Setelah interval, pertarungan kembali berlangsung ketat saat Sabar dan Reza menyamakan kedudukan menjadi 11-11. Namun, setelah itu, Fajar dan Fikri menemukan momentum mereka kembali. Mereka berhasil menciptakan jarak aman dengan keunggulan 16-12. Sambaran tajam Fikri di depan net semakin memperlebar jarak menjadi 18-14. Akhirnya mereka merebut match point pada kedudukan 20-16 dan langsung menuntaskan laga di kesempatan pertama. Kemenangan ini memastikan terjadinya All Indonesian Final melawan Raymond Indra dan Nicolaus Joachim.
Putri Kusuma Wardani, sang unggulan kedua, mengamuk di Australia Open 2025, melaju ke semifinal dengan permainan dominan yang tak terhentikan. Selamat datang kembali di Sorotan Bulu Tangkis, di mana berita besar datang dari Australia Open 2025. Wakil tunggal putri andalan Indonesia, Putri Kusuma Wardani, baru saja menunjukkan kelasnya sebagai unggulan kedua turnamen. Tepat sekali Speaker 1. Putri KW tidak hanya menang, tetapi ia benar-benar mendominasi lawannya untuk mengamankan satu tempat di babak semifinal. Ini adalah sebuah pernyataan kuat di panggung bulu tangkis internasional yang sangat kompetitif. Dalam laga perempat final yang digelar di Quay Center, Sydney, Putri berhadapan dengan wakil Taiwan, Chen Suyu. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat, namun Putri punya rencana lain dan mengubahnya menjadi sebuah pertunjukan dominasi total. Benar, prediksi banyak orang meleset. Putri berhasil mengalahkan Chen Suyu hanya dalam 2 game langsung, dengan skor yang sangat meyakinkan, 21-8 dan 21-10. Sebuah kemenangan yang efisien dan brutal. Hebatnya lagi, semua itu ia selesaikan hanya dalam waktu 31 menit. Ini adalah kecepatan yang luar biasa untuk sebuah pertandingan di level perempat final turnamen BWF World Tour. Putri benar-benar tidak memberikan kesempatan bagi lawannya untuk bernafas. Mari kita bedah permainannya. Di game pertama, Putri langsung tancap gas sejak awal. Ia memimpin dengan nyaman di skor 11-4 saat interval. Dari sini saja sudah terlihat bahwa Putri berada di level yang berbeda. Setelah interval, dominasinya semakin menjadi-jadi. Putri terus melaju kencang meninggalkan Chen Suyu dengan skor 18-4. Jarak poin yang sangat jauh ini menunjukkan betapa solidnya serangan dan pertahanan Putri pada hari itu. Dalam laga perempat final yang digelar di Quay Center, Putri berhadapan dengan wakil Taiwan, Chen Suyu. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat, namun Putri punya rencana lain dan mengubahnya menjadi sebuah pertunjukan dominasi total. Benar, prediksi banyak orang meleset. Putri berhasil mengalahkan Chen Suyu hanya dalam 2 game langsung dengan skor yang sangat meyakinkan, 21-8 dan 21-10. Sebuah kemenangan yang efisien dan brutal. Hebatnya lagi, semua itu ia selesaikan hanya dalam waktu 31 menit. Ini adalah kecepatan yang luar biasa untuk sebuah pertandingan di level perempat final turnamen BWF World Tour. Putri benar-benar tidak memberikan kesempatan bagi lawannya untuk bernafas. Mari kita bedah permainannya. Di game pertama, Putri langsung tancap gas sejak awal. Ia memimpin dengan nyaman di skor 11-4 saat interval. Dari sini saja sudah terlihat bahwa Putri berada di level yang berbeda. Setelah interval, dominasinya semakin menjadi-jadi. Putri terus melaju kencang, meninggalkan Chen Suyu dengan skor 18-4. Jarak poin yang sangat jauh ini menunjukkan betapa solidnya serangan dan pertahanan Putri pada hari itu. Game pertama pun ditutup dengan skor telak 21-8. Kemenangan di game pertama ini jelas memberikan tekanan mental yang sangat besar bagi wakil Taiwan, sementara Putri semakin percaya diri. Memasuki game kedua, ceritanya tidak banyak berubah. Putri kembali menunjukkan superioritasnya dengan memimpin 11-2 saat jeda. Ia tampak sangat tenang, mengontrol setiap sudut lapangan dengan pukulan-pukulan presisi. Chen Suyu mencoba memberikan perlawanan, tetapi Putri terlalu tangguh. Selepas jeda, Putri terus menjaga jarak aman, bahkan sempat unggul jauh di skor 19-6. Margin 13 poin ini membuktikan betapa siapnya Putri secara fisik dan mental. Akhirnya, sebuah smash keras menyudahi perlawanan Chen Suyu di game kedua dengan skor 21-10. Kemenangan ini memastikan langkah Putri Kusuma Wardani ke babak semifinal Australia Open 2025. Ini adalah sebuah pencapaian fantastis. Putri menjadi wakil Indonesia pertama yang berhasil lolos ke babak 4 besar, membuka jalan dan memberikan motivasi bagi rekan-rekannya yang lain. Milik dan rekannya yang lain. Sebagai informasi, Indonesia berhasil meloloskan total 9 wakilnya ke babak 8 besar di semua sektor.
Ini adalah bukti kekuatan merata dari tim bulu tangkis Indonesia di turnamen ini. Dengan performa yang begitu meyakinkan, banyak yang mulai bertanya, mampukah Tutri KW melaju lebih jauh dan bahkan merebut gelar juara di Australia Open 2025 ini? Melihat permainannya hari ini, peluang itu sangat terbuka lebar.